Hai, ketemu lagi sama Disti Anggra ini. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari Kamis sekarang aku lagi kerja di rumah, WFH ya. Ini tanggal 4 Desember 2025. Udah mau penghujung tahun lagi ya, udah gak kerasa banget. Kayaknya dari mulai bulan Agustus ya, abis bulan musim panas itu langsung cepet ya, September, Oktober, November, Desember udah mau Januari lagi. Gak kerasa banget ya, beneran waktu itu rasanya cepet banget sekarang. Tapi kalau udah bulan Januari, Februari, Maret, April itu jadinya slow gitu. Kerjaan wise, kegiatan anak-anak juga sama ya, sekolah. Jadi memang begitulah keadaannya kalau udah akhir tahun tuh pasti jadinya kayak cepet. Nah, aku lagi kerja di rumah sekarang karena lagi di sekolah. Aku lagi nyoba kamera nih, soalnya aku sekarang udah jarang nge-vlog kan ya. Dan kamera itu kalau nggak dipakai takut rusak. Jadi aku sekarang pakai kameraku lagi untuk testing. Karena besok aku mau nge-vlog sama Mbak Yoyen. Mbak Yoyen itu temanku ya, senior aku bilangnya. Karena dia udah lama banget di sini dan juga gap usianya lumayan jauh dengan aku, jadi aku melihat dia seperti kakak gitu ya. Kita ketemu sebenarnya udah lama ketemu sama Mbak Yayan itu dari waktu dulu ada sosmed yang namanya Clubhouse. Itu waktu lagi pandemi, terus kita akhirnya cuman ngobrol-ngobrol di sosmed aja sampai akhirnya ketemu darat ya. Ternyata cocok dan seneng banget ngobrol sama Mbak Yayan ini, dan kita bikin podcast ya, vlog podcast. Udah tayang, kita ngobrolin soal kehidupan di Belanda gitu ya, soal influencer, karena juga Mbak Yen ini adalah seorang blogger. Dia udah jauh lebih dulu di dunia blogging, udah berkecimpung gitu ya, dan udah punya banyak followers juga di X ya, di Twitter. Sebenarnya tuh aku udah rencana banget, ini udah planning ya. Kalau udah planning berarti harusnya memang dikerjain, tapi aku belum kerjain. Aku punya atas ya etik, punya loteng gitu, mau aku bikin podcast studio, karena sekarang tuh aku lebih suka bikin podcast daripada bikin vlog kemana-mana. Meskipun aku masih suka gitu ya, sebenarnya bukan nggak suka masih tetap suka, karena it's my hobby. Aku tuh suka banget reporting tapi ternyata bikin podcast tuh lebih menyenangkan gitu, karena lebih banyak ada yang digalinya untuk aku sendiri ya. Tapi buat teman-teman yang nonton pasti lebih suka nonton kegiatanku gitu di luar. Nah, kalau lagi ada waktu aku pasti bikin, biasanya weekend, tapi nggak selalu gitu. Dan pas liburan itu aku senang. Kalau untuk aku sendiri nge-vlog itu karena supaya ada footage ya untuk aku sendiri, dokumentasi pribadi, dan bisa diceritakan ke teman-teman dan saudara yang adanya menyebar gitu di seluruh Indonesia dan di dunia, di mana-mana, supaya mereka tahu kabarku, selalu update gitu. Jadi kalau lagi liburan aku bisa banyak bikin vlog, kalau lagi nggak liburan aku bikin sesempatnya gitu ya. Jadi makasih banget ya buat teman-teman yang masih selalu setia nonton, tulis komentar, dan juga DM aku di Instagram. Terima kasih udah setia nontonin vlognya Disti Anggra ini. Nah, sekarang kita semua udah lihat ya teman-teman, di berita banyak banget lagi bersedih gitu ya, karena ada bencana banjir di Sumatera. Aku juga punya saudara di Aceh, tapi alhamdulillah sih kami udah kontak ya. Pokoknya keluargaku semuanya aman, tapi bukan berarti kita jadi langsung lega gitu ya, karena masih ada airnya, belum surut. Dan papaku tuh kan orang Sumatera ya, dia lahir dan besar di Jambi, tapi asalnya dari Padang gitu. Jadi udah kontak juga. Aku punya saudara sepupu ada yang tinggal di Medan, aku udah kontak juga. Alhamdulillah semuanya aman. Tapi untuk teman-teman yang terdampak, aku doakan semoga segera dapat bantuan ya. Buat teman-teman yang punya saudara, keluarga, teman, kerabat yang masih lagi nunggu bantuan, semoga segera dapat, atau bahkan yang masih nunggu kabar gitu ya, semoga dapat kabarnya. Aku lihat sih dari medsos gitu ya, bikin haru gitu ya, bikin senang. Banyak influencer dan aktivis, tokoh-tokoh masyarakat biasa gitu ya, yang turun langsung memberikan bantuan secara material maupun moral. Menurut aku itu adalah bentuk solidaritas orang Indonesia yang sangat amat luar biasa ya. Sebagai orang Indonesia tuh aku bangga, meskipun kita banyak gak puas dengan kerja pemerintah, but that's a different story gitu ya.
Memang orang-orang Indonesia ini mentalnya memang mental baik hati, gotong royong itu adalah udah di DNA kita, it's in our DNA gitu. Menolong sesama itu memang jadi tanggung jawab moral gitu. Jadi di antara banyak berita yang beredaran dengan para anggota DPR atau pejabat yang kelakuannya ajaib, yang bikin gitu setiap hari, aku ngelihat banyak juga berita yang beredaran, banyak aktivis dan influencer yang turun ke daerah, ke Sumatera gitu ya, memberikan bantuan langsung, membawa sumbangan dari seluruh masyarakat Indonesia gitu. Itu senang banget gitu liatnya, bikin hatiku damai. Jadi masih ada harapan di antara segudang berita yang bikin hati tuh was-was deh tentang Indonesia gitu. Jadi aku kegiatanku sekarang hari-hari sambil kerja, dan diantaranya kalau aku lagi ada waktu senggang tuh aku juga masih pantau ya sosial media gitu, ngelihat berita-berita, lebih ke pengen tahu gimana keadaan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera gitu. Buat kita yang jauh kan kita nggak bisa banyak berbuat selain nyumbang materi dan doa gitu ya, karena mau kesana juga gimana, susah akses juga. Aku percaya banyak banget badan-badan atau organisasi kemanusiaan yang udah turun langsung ke lapangan dan menyalurkan bantuannya. Jadi saat ini cuma bisa berdoa, dan semoga dengan kejadian ini tuh kita tersadarkan ya bahwa menjaga lingkungan tuh sudah sangat amat penting. Jadi urgent sekarang, karena kita udah lihat sendiri hasilnya ketika alam itu marah gitu. Semoga dengan kejadian ini bangsa Indonesia dan semua orang di dunia ya, manusia di dunia makin care lagi sama lingkungan, makin aware akan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Kayaknya memang masih mengawang-awang gitu ya. Maksudnya gimana sih menjaga lingkungan hidup? Kalau menurut aku yang paling gampang kita lakukan, yang paling kecil aja deh, kita lakukan apa yang kita bisa gitu ya. Dari jangan membuang sampah sembarangan, berusaha sebisa mungkin untuk mengurangi penggunaan plastik. Ini yang bikin aku kaget banget, nggak kaget banget sih ya, aku juga dulu tinggal di Indonesia ya, tapi setelah itu aku kan tinggal di luar udah lama gitu, aku jadi nggak memantau. Pas aku pulang itu selalu aku kaget dengan banyaknya plastik yang digunakan oleh orang Indonesia secara umum ya, dalam hal packaging gitu. Jadi mungkin teman-teman yang sekarang punya usaha makanan sebisa mungkin gitu untuk mengurangi packaging plastiknya itu. Kalau aku beli sesuatu nih yang udah ada kotaknya ya, let's say apa ya, bapia deh misalnya gitu, bapia ada kotaknya, ya udah di kotak gitu, misalnya di wrap sekali terus kirim atau pakai sampul kertas gitu. Tapi kalau aku lihat kadang-kadang misalnya aku beli sesuatu produk makanan yang kecil itu banyak banget bungkus plastiknya dan nggak penting banget, itu jadi sampah. Mungkin nggak sadar ya teman-teman, karena itu kan packaging dan estetik gitu untuk konsumen. Tapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir lagi itu tuh sama sekali nggak necessary. Apalagi pakaian ya, kalau makanan masih oke lah gitu, masih harus ditutup kan, di package dengan bagus, untuk dibungkus dengan bagus untuk hygiene reason. Tapi kalau kayak pakaian itu kayaknya nggak perlu deh di plastik berlapis-lapis gitu kalau mau dikirim, karena kan nggak akan pecah gitu ya. Itu hal kecil yang kita bisa buat untuk membantu. Aku nggak tahu berapa harga kertas atau packaging karton di Indonesia, mungkin kalaupun emang bisa dan harganya sama dengan plastik, diganti gitu ke kertas ya atau karton. Di Belanda atau di Eropa sih udah banyak banget yang udah lama banget ini diterapkan. Nggak pernah belanja itu dapat plastik. Dulu sempet di Indonesia aku inget, atau sekarang masih ya, kantong kresek di supermarket gitu ya, nggak disediakan kantong kresek di supermarket, tapi harus beli. Tapi masih ada gitu, dan masih lumayan affordable, jadi orang-orang akan beli. Sama seperti kantong yang reusable gitu, yang dari linen ya atau dari bahan gitu, itu dijual juga. Tapi kalau diproduksi dalam jumlah yang banyak ya sebenarnya sama aja sih, jadinya juga sampah ya. Di rumahku tuh numpuk banget tuh kantong-kantong yang bisa dipakai lagi yang reusable tapi saking seringnya dibeli lagi jadinya banyak juga. Tapi bagusnya ya masih mending deh gitu daripada plastik ya, ngurangin sampah. Tapi kalau bisa itu dibawa aja kantongnya, taruh di mobil, taruh di sepeda, taruh di tas gitu kalau belanja apa-apa, sebisa mungkin ngurangin plastik. Hal kecil kayak gitu membantu ya. Mungkin nggak akan ngeh karena apa sih kita satu orang gitu ya, tapi 1 dikali 1000 jadi banyak, 1 dikali 1.000.000 jadi banyak, 1 dikali
200 juta jadi banyak. Awareness kayak gini yang kita mulai juga tanamin ke anak-anak, jangan buang sampah sembarangan, sebisa mungkin jangan nambah-nambah plastik, sampah plastik gitu ya. Plastik sampah plastik sama aja. Juga mulai ngurang-ngurangin pemakaian listrik gitu ya, lampu. Aku juga nggak tahu kenapa ini memang Indonesia banget ya atau Asia karena waktu dulu juga sama, kayak di rumah siang-siang itu nggak mau gelap ya, jadi pakai lampu gitu. Aku juga nggak tahu sih, mungkin ada mitos-mitosnya gitu ya, nggak boleh gelap di ruangan. Semenjak tinggal di Eropa tuh kita aware banget sama listrik gitu, pakai listrik. Satu, emang mahal ya, bayar listrik nggak murah, bukan berarti itu adalah satu-satunya alasan kenapa kita aware sama penggunaan energi, karena kan energi itu memang harus dihemat gitu, mau di mana aja sama. Jadi semenjak pindah ke luar negeri tuh aku mulai aware sama penggunaan listrik, sama kayak TV yang selalu on sepanjang hari. Itu kan biasa banget ya di household Indonesia, di rumah-rumah orang Indonesia. Tapi hal kayak gitu yang mungkin sekarang sudah mulai aku ajarin, bukan ajarin ya, introduksi atau aku kampanyekan ke keluargaku kalau aku pulang ke Indonesia gitu. Kalau TV nggak ditonton ya udah matiin aja gitu. Memang dampaknya nggak langsung gitu. Kalau kita mikirin ya panjang gitu, alurnya atau lingkarannya itu gimana sih? Kenapa sih kalau kita nggak matiin lampu itu jadinya merusak alam gitu? Kan nggak ada hubungannya sama banjir, memang nggak langsung. Tapi kalau kita pikir listrik itu dibuat dari apa, baterai dibuat dari apa, dibuat dari nikel itu ditambang nikel itu akan selalu dikeruk, jadi kalau banyak demand pasti harus ada supply, tambang itu dikeruk, jadinya hutan-hutan itu berkurang. Nah, hutan-hutan berkurang, daerah resapan untuk airnya ketika hujan deras datang itu nggak ada. Nah, jadinya banjir, sama seperti sampah, sama seperti plastik. Nggak langsung, tapi itu ada dampaknya gitu. Nah, itu diedukasi lah kan anak kita ya. Dan aku yakin sekarang generasi sekarang ini jauh lebih aware sama sustainability gitu ya, keberlangsungan lingkungan. Jadi sebagai kita nih ibu-ibu milenial, kalau boomers memang udah agak susah diedukasi. Aku juga tahu ya, karena kita punya orang tua boomers. Tapi untuk kita nih yang millennials, yang kita udah melihat perubahan iklim, udah melihat perubahan zaman, perubahan lifestyle, perubahan teknologi, kemajuan teknologi gitu ya. Mungkin kita sudah bisa membandingkan hidup yang dulu sama yang sekarang gimana, dan kita akan ambil the best out of both generations gitu. Bukan both lagi, malah dari semua generation itu apa sih yang bagus di boomers, kita ambil, kita terapin ke anak-anak, misalnya soal kesopanan gitu ya, yang mungkin sekarang lacking di anak-anak Gen Z. Dan ngurang-ngurangin sosmed, ngurang-ngurangin screen time, karena waktu kita kecil juga kita jarang main kan ya, kita nggak punya tuh yang namanya iPad atau handphone, smartphone. Tapi bukan berarti dilarang gitu, kita introduksi, tapi kita kasih tahu juga risk sama benefitnya untuk setiap kegiatan yang mereka lakukan gitu. So semoga langkah-langkah kecil kita ini akan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik ya di generasi mendatang. By the way, aku nih entah kenapa banyak banget penyakit di sekitar mata belakangan ini ya. Beberapa minggu yang lalu aku punya mata merah. Kalau kamu ikutin Instagram aku, mataku merah banget, merah berdarah ya di sebelah kanan, karena ada pembuluh darah kecil yang pecah gitu. Luka aja sebenarnya sih di mata. Aku udah ke dokter dan dokter bilang nggak apa-apa, itu cuma luka, kayak kita luka di tangan, cuman ini di mata, jadi kelihatannya serem banget kayak zombie. Tapi nggak apa-apa, blood pressureku semuanya aman alhamdulillah so far ya. Nah tapi sekarang mataku yang di sini nih nggak kelihatan ya kalau di kamera, di bawah kelopak itu agak bengkak sebenarnya, agak merah dan bengkak. Jadi kalau merem-merem itu sakit pegel gitu ya, dan perih gitu. Jadi aku memang mungkin nggak bisa lama-lama di depan screen nih. Sekarang aku lagi kerja di rumah, tapi juga aku berusaha untuk melihat keluar. But aku juga nggak tahu nih, karena aku udah umur 39 sekarang ya. Mungkin juga mataku udah perlu kacamata baca gitu kali ya. Juga udah aku masukin ke agenda mau tes mata, mungkin minggu depan ya. Minggu ini sibuk. Tapi yang pasti ini mata perih di bawah sini nih, di bawah di eyelidnya tuh. Kata Erin sih agak merah, aku juga agak bengkak sedikit. Tapi ya udahlah, semoga semuanya
nggak lama ya sakitnya, karena di mata itu agak-agak gengges ya. Kalau nyetir juga jadinya cepet capek gitu. Aku juga berusaha untuk nggak nyetir jauh-jauh sih kali ini. Memang kalau lagi musim dingin itu di Belanda justru banyak penyakit ya, banyak orang yang sakit. Minggu lalu juga, bulan lalu juga di rumah kita banyak ganti-ganti yang sakit lah. Ernst, Kirana, aku, tapi kita semua mild aja sakitnya. Mertuaku lumayan parah sakitnya ya, minggu-minggu mereka giliran sakit-sakit ganti-gantian gitu. Sekarang udah semakin membaik, udah nggak ada yang flu lagi, alhamdulillah. Dan ini udah tanggal 4 Desember sekarang, ntar lagi ponakanku akan datang dari Indonesia dan mereka bisa tahun baruan di sini ya, dan waktunya ngumpul bersama keluarga di bulan Desember. Oke, aku mau lanjut dulu kerja sebentar lagi. Matahari terik jam 2 sekarang teman-teman. Sekarang mau siap-siap ke sekolah Kirana, jemput Kirana. Seperti yang kamu tahu, aku punya ruangan kerja sebenarnya di atas ya, yang ada proper monitornya. Tapi tergantung kerjaanku aku mesti ngapain, dan hari ini aku nggak perlu monitor banyak-banyak, jadi aku kerja di bawah aja. Karena lebih gampang sambil ngerjain kerjaan rumah juga nih. Ya, sekarang aku mau kunci laptop dulu. Jangan lupa keep yourself hydrated. Kalau lagi kerja tetap harus minum air yang banyak, nggak usah pakai tumbler ya. pakai gelas aja, dari kulkas aku simpen, kayak keras aja. Oke, aku sekarang berangkat naik sepeda ke sekolah Kirana. Itu bener deh, mataku tuh perih. Mata itu organ yang paling krusial ya kalau sakit itu. Mata, gigi gitu ya, kalau ada yang sakit tuh bikin gak enak. Padahal badan biasa aja. Bungkus dulu. Padahal nggak begitu dingin ya, kayaknya kayak 7 derajat gitu deh. Tapi prinsipku selalu lebih baik kebanyakan daripada kurang hangat. Oke, kita keluar dan melihat. Tuh, cantik sih kalau kayak gini langitnya. Biru. Nah, aku jemput Kirana naik sepeda. Kerasa langsung anginnya. Terus sepeda listrik guys. Nggak bisa waving ke tetanggaku. Aku pakai sepeda listrik ya, jadi nggak gitu berat goesnya. Ini anginnya kencang banget. Nih, pemandangannya cakep. Belakang rumah. Ada taman. Dan ini dia rumah Om Kirana. Ini aku datang, si Bombay udah woof, dia udah tahu aku datang. Dia udah tahu aku mau ajak dia jalan. Ya Bomi, itu seneng banget kalau aku datang, karena dia tahu aku mau jalan-jalan sama dia. Nih ya, si Bominya di bawah nggak kelihatan dia. Tuh dia, Bombay. Sit Bomi, sit. Good job, pinter dia. Dia harus duduk dulu baru aku kasih tali. Ini jalannya jauh ya, Wakana. Wonderland ya. Kita mau jalan jauh. Soalnya dia kayaknya udah nunggu dari pagi. Udah tahu rutenya. Nih udah pulang anaknya. Tadi aku lupa bikin vlog karena repot sama Bombay. Udah kembalikan Bombay ke rumah Oma Opa. Sekarang kita mau pulang naik sepeda, dan Kirana mau aku antar ke rumah temennya. Tadi gimana di sekolah? Oke. Ya?
Ya, sana Ge. Mama nyusul. Ini anak sekolah lokal. Pulang sekolah mau main ke rumah temennya. Biasanya kalau main pulang sekolah itu langsung ikut lah nebeng sama orang tuanya. Tapi tadi karena bawa sepeda dan orang tuanya, neneknya Lotte ya yang jemput pakai mobil. Jadi aku bilang sepeda kamu harus dipulangin dulu. Dan rumahnya ngelewatin rumah kita, jadi sama aja. Ik dacht dat je het net gewoon zei. Maar je bent een vlog aan het maken. Langsung autopilot ya kalau lagi musim dingin tuh. Aku parkir, masukin sepeda dulu. Ini beneran ngikutin aku seharian. Tuh ya, udah gelap jam segini, 4:30. Tapi ini juga mendung ya, jadi udah sore. Ini udah sore ditambah mendung. Seperti yang aku sering bilang dan aku suka bikin postingan juga di Instagram. Hari-hari orang tua itu memang hanyalah jemput antar anak. Rumahnya deket banget sih dari sini. Cuman 2 menit. Kalau nggak ada mobil lain ya, tapi ini kan jam kerja, jam orang pulang kerja, biasanya jalanan lumayan ramai karena orang-orang sampai rumah jam segini. Memang enaknya kalau tinggal di desa, anak-anak teman mainnya Kirana ya teman sekolah juga, dan rumahnya deket sini juga, tetangga gitu jadinya, satu komplek lah ya. Kalau di Indonesia, desanya Del ini desa kita penduduknya cuma 2.000 orang ya teman-teman, sedikit banget. Kayaknya sama komplek rumahku yang di Bogor aja lebih banyak kan komplekku yang di Bogor. Hampir semua orang saling kenal di sini. Seenggaknya nama keluarga tuh pasti tahu lah. Okay. Teman-teman, begitulah ya sehari-hari ibu-ibu di Belanda sambil WFH, sambil nganterin anak ke sana kemari. Sekarang udah jam 3. Aku mau kerja lagi, terusin, dan sambil mikirin nanti mau makan apa. Dan aku udah masak kemarin lumayan banyak ya. Jadi setiap kali masak itu aku lumayan banyak porsinya supaya nggak setiap hari masak karena tidak memungkinkan secara logistik dan secara waktu ya. Aku udah masak sup. Kalau lagi musim kayak gini paling enak mau makan sup-supan yang hangat gitu karena lagi dingin di luar. Dan hari ini hari Kamis, jadi Ernst nanti pulangnya malam karena dia ada bootcamp biasanya setiap hari Kamis itu di kantor. Dan aku ntar jemput lagi kiranya jam 4:30. Teman-teman, nyalain lampu. Udah mau 4:30, aku sekarang mau jemput Kirana di rumah temennya. Biasanya kalau playdate gitu pulang sekolah 4:30 dijemput, karena di sini orang-orang tuh makannya jam 5, 5:30 gitu. Jadi aku mau siap-siap dulu ya, mau ke toilet sebentar, langsung jemput Kirana. Anak kecil nih, jam segini baru sampai rumah, baru dijemput sama mama. Habis main di rumah temennya tuh di situ tuh, Lotte. Main apa tadi? Nintendo. Sebelumnya ke atas atau mamanya main apa? Ke atas. Main princess. Ya. Oke, sekarang kita pulang ya. Ini adalah ini udah mau jam 5 nih. Tadi janjinya mau jemput itu 4:30. Tapi Kirana masih main Nintendo tadi sama temennya, satu putaran lagi. Satu game lagi. Dah Lotte. Dan Lotte nanti masih harus nge-gym malam. Anak-anak di sini tuh banyak kegiatannya pulang sekolah. Kirana juga ya. Kalau Rabu dia ada les, tapi lesnya les menggambar bukan olahraga. Les olahraganya cuma hari Sabtu, yaitu naik kuda, berkuda dia. Dan nari. Oh iya betul. Karena ke gymnya hari Jumat. Nari. Aku pilihnya Rabu dan Jumat karena Rabu itu dia sekolahnya setengah hari. Kalau Jumat itu besoknya libur, jadi nggak apa-apa gitu. Sudah sampai. Untung udah mama ambil kameranya. Coba lagi. Sudah gelap, lampu-lampu sudah nyala. It's time for our bubble.
tas mama mana? Oh ya, pintar. Lagi nyanyi lagu musical. Isn't it high time for her bubble? Tuh gini teman-teman ya, gelap. Baru And the beautiful light never stop for the the picture Ini lagunya is over. Wicked ya, It's by the way. time for her bubble to pop for the popular girl. Oh yeah, bubble. Isn't it high? Oke teman-teman, sekarang selesai sudah Isn't it Rangkaian high? kegiatan aku hari ini. Saya satunya sama ini aja. Setelah ini aku udah selesai kerja ya. Biasanya jam segini udah gak ada apa-apa lagi ya di kerjaanku. Jadi bisa langsung siapin makan malam. Terus, oh kita harus tunggu papa. Mau tunggu apa? Mau makan sekarang? Tunggu papa. Papa jam 6 baru sampai rumah. Kita telepon dulu Ernst ya. Kalau dia masih jauh, kita makan duluan. Kalau udah deket, kita tungguin dia.